Pada tahun 1988, negara Chile dipimpin oleh seorang diktator kejam bernama Jenderal Pinochet. 120 aktivis yang menentang Jenderal Pinochet dijebloskan ke penjara. Di sana mereka ditahan bersama 2000 narapidana lain. Selama di penjara, ada 4 aktivis demo minta dipindahkan ke lapas khusus aktivis. Karena demo semakin meluas, petugas pun mengabulkan tuntutan mereka dengan catatan pengawasan akan lebih diperketat. Sebenarnya tanpa petugas sadari, alasan 4 aktivis itu minta dipindahkan adalah karena mereka telah membuat rencana kabur. Te puedo llevar al hotel. Pero conmigo, si viene. Setelah semua tahanan berkumpul, kepala lapas memberitahu bahwa mulai sekarang mereka akan dipindahkan ke lapas nomor 7 dan 8 yang sudah lama tak terpakai. Karena tak diberikan fasilitas, para tahanan dibebaskan membawa barang-barang pribadi seperti kasur, kompor, gitar, dan barang lainnya. Segala kebutuhan seperti bahan makanan, alat mandi, dan baju hanya akan mereka dapat dari kiriman keluarga masing-masing. Jadwal kunjungan keluarga juga diperketat jadi cuma sebulan sekali. Selesai menjelaskan peraturan, petugas mengantarkan para tahanan ke lapas baru. Di sana, saat sedang memilih sel mana yang mau mereka tempati, salah satu tahanan bernama Vargas buru-buru milih sel di lantai atas nomor 50. Namun ternyata selnya sudah diisi orang lain. Vargas kecewa dan terpaksa memilih sel nomor 51. Di lantai bawah, 3 rekan Vargas yang bernama Jimenez, Patricio, dan German memilih sel sejajar dengan sel nomor 50. Setelah mengamankan tempat, waktu Jimenez dan German ke lantai atas, mereka kesal. Ternyata Vargas tak dapat sel nomor 50. Rencana kabur dari penjara jadi susah. Setelah semua tahanan menempati sel masing-masing, petugas pun mengunci lapas. Di hari ketiga, para tahanan terlihat sudah mulai nyaman tinggal di sana. Meski pengawasan lebih ketat, tapi mereka bisa membuat berbagai macam peralatan sendiri. Bisa main bola, bisa masak-masak, dan kegiatan lainnya. Daripada penjara, lapas itu lebih mirip seperti kos-kosan. Siang hari di pinggir lapangan, Vargas, Jimenez, dan German diskusi tentang rencana pelarian mereka. Vargas yang seorang insinyur memberitahu kalau mereka harus menggali kira-kira 80 meter agar bisa keluar penjara. Setelah lama diskusi, mereka sepakat akan menggali lubang dalam sel Jimenez di lantai 1. Puing-puing galiannya nanti akan dikumpulkan di atas. Tapi ada satu masalah, gimana caranya membawa puing-puing itu ke lantai atas? Tadinya jika dapat sel nomor 50 dan posisinya sejajar, mereka bisa melubangi atap sampai tembus ke sel atas, lalu tinggal dioper. Tapi malah dapat sel nomor 51. Karena pusing, Vargas bilang nanti dia pikirin lagi. Sekarang kita harus mencari peralatan dulu. Besok lusanya di sel bawah, Patricio, Jimenez, German, dan Vargas sepakat akan menggali dari tembok di bawah kompor. Nanti setiap kali selesai digali, tembok harus langsung ditutup lagi agar tak ketahuan. Besok siangnya, Jimenez dan German coba sedikit menghancurkan tembok lalu menutup lagi pakai lem buatan mereka untuk menyamarkan kerusakan. Sementara itu di lantai atas, saat Vargas sedang mencoba alat-alat, teman satu selnya yang bernama Lalo datang memberikan obeng sambil bilang kalau dia ingin bergabung. Keesokan harinya di lapangan, German dan Jimenez melihat petugas membawa beberapa tahanan aktivis baru. German memberitahu Jimenez kalau dia kenal salah satu aktivis baru itu, namanya Lira. Ayah Lira adalah aktivis yang gugur akibat dihajar tentara.
Setelah petugas pergi, Patricio dan temannya menghampiri para tahanan baru. Karena Patricio adalah dokter, jadi sebelum masuk sel, dia mau memeriksa kesehatan mereka dulu. Seminggu kemudian, Lira bertemu dengan pengacaranya. Pengacara menjelaskan kalau tuntutan Lira berat. Tak hanya menentang pemerintah, tapi dia juga memukuli jaksa. Lira bisa dieksekusi. Mendengar itu, Lira lemas. Di sisi lain, terlihat Jimenez, German, Patricio, dan Vargas mulai melubangi plafon di sel atas pakai obeng agar suaranya tak terdengar petugas di luar sel, lalu nyanyi sambil main gitar. Tapi waktu mau selesai, plafon yang mereka lubangi hancur. Dengan panik, Vargas menyuruh berpencar, cari kertas dan telur sebanyak-banyaknya untuk membuat tambalan. Hola, compañero. Hola, ¿Me podía prestar algo para leer? ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo está, compañero Cancino? ¿Me podrían dar una manito? ¿Qué están celebrando? Hartos. Todo loco, ¿ah? A la marineta. Gracias, compañero. ¿Ya? Saat menunggu teman-temannya, Vargas memeriksa loteng di atas plafon. Ternyata lotengnya sangat luas, menyambung ke beberapa sel di sebelahnya. Di bawah, setelah dapat semua barang yang dibutuhkan, teman-teman langsung memberikan ke Vargas. Tapi waktu lalu mau balik nyanyi di luar, dia melihat para petugas datang ingin menggeledah semua sel. Lalu panik. Agar tak dicurigai, dia memberitahu teman-temannya dalam sel pakai kode lagu. Dia juga mengajak tahanan lain bernyanyi bersama untuk mengalihkan perhatian. Cantan como un coro borracho. Lalo está tocando Sol y Lluvia. Lindo. Revisan toda la celda acá también, ¿ah? Beruntung semua beres tepat sebelum petugas masuk sel. Mereka pun aman. Besok siangnya, Vargas dan German merapihkan tambalan kemarin agar lebih bagus. Hari demi hari berlalu, di hari ke-56, Vargas, German, dan Jimenez mulai menjebol tembok di sel bawah. Tak lama kemudian, lalu masuk bilang ada petugas datang. Mereka bergegas membereskan puing-puing, lalu menutupi tembok yang bolong pakai gas. Saat petugas masuk, dia tak curiga sama sekali. Setelah petugas pergi, mereka melanjutkan misi. Beberapa hari kemudian, selesai menjebol tembok, mereka berempat gantian menggali terowongan dengan alat seadanya. Puing-puingnya akan dibawa pakai tas, naik tangga ke sel lantai atas dan disembunyikan di loteng. Di hari ke-77, setelah berhari-hari susah payah menggali, Vargas coba mengukur panjang terowongan. Ternyata selama ini mereka cuma menggali 1,9 meter. Semua pun lemas. Sorenya, para petugas memerintahkan seluruh tahanan keluar sel untuk pemeriksaan dadakan. Melihat sikap petugas arogan, Lira kesal lalu nantang gelut. Lira akhirnya dikurung dalam sel isolasi. 3 hari kemudian Lira dibebaskan.
Baru juga keluar, jaksa yang sedang berkunjung ke penjara menyuruh Lira jangan rusuh lagi. Jika masih melawan, Lira akan dia habisi sama seperti ayahnya. Waktu Lira ingin memukul jaksa, petugas menahannya. Di sisi lain, ketika German mau buang puing ke lantai atas, di tangga dia papasan dengan petugas. Petugas yang curiga menyuruh buka tasnya. German berusaha tetap tenang. Saat dibuka, isinya cuma baju. Puing-puing yang dia sembunyikan di bawah baju tak ketahuan. Awalnya German lega, tapi waktu mau lanjut jalan, petugas menyuruhnya ikut ke kantor. Sebelum pergi, dia memberikan tasnya ke Vargas. Di kantor, German sangat ketakutan. Petugas selalu menunjukkan majalah dewasa sambil bilang kemarin pas geledah selnya dia nemu majalah itu. Kalau punya majalah dewasa lain, tolong kasih tahu dia mau minjem. German pun istighfar. Suatu malam ketika Jimenez dan Patricio sedang menggali terowongan, tiba-tiba German teriak frustasi. German berkata, habislah kita. Ternyata dia baru mendengar siaran radio yang mengabarkan kalau pemerintahan Jenderal Pinochet akan mengeksekusi warga yang tak mau tunduk dan yang pernah melawannya. Artinya, cepat atau lambat, semua aktivis di lapas pasti akan dieksekusi. Dalam lubang galian, Jimenez yang mendengar jeritan German hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, karena tak punya banyak waktu, agar bisa selesai lebih cepat, Vargas, German, Jimenez, dan Patricio sepakat mengajak beberapa tahanan lain ikut bergabung. Los hemos elegido estar en esta operación. Pero espero entiendan que no hay vuelta atrás. En los que a todos nos toque excavar en 100 kilos de tierra por día. Las partes que ustedes no ven del cuerpo. Preocúpense de limpiarse muy bien los rastros de éxito de este plan. Depende de que nunca nos descuiden abiertos. Eternamente para disminuir las probabilidades de ser. Ahora que somos un grupo más grande. ¿Dónde? Para saber hacia dónde mirar, cuándo. Estamos entrenando. Y fallamos en operaciones pasadas. Estar atentos a quienes nos observen de cada uno de los pacos. Saben muy bien por qué. Hombres y después lo veremos. Reclutas, propongan una lista de nombres. Es fundamental para que no fallemos. Las bolsas de feria en las que echamos la tierra. Ver el transporte de escombros usando. Aunque la temperatura, necesitamos la luz que se cuela por los bordes de noche. No es viable, porque el entretecho actúa como una casa mejor que ni siquiera hablan. Y sin duda agotadores. Los turnos serán intensos. Deben descuidar sus rutinas. Por más cansados que tienen que seguir haciendo lo de siempre. Verse saludables es primordial si quieren sobrevivir. El desgaste físico será notorio si no se penal sea solo una estación. Suatu pagi saat para tahanan sedang main bola, Lira bilang ke Jimenez kalau dia sudah tahu rencana mereka. Jimenez kaget. Sambil tersenyum, Lira memberitahu ada bekas tanah di sela-sela kuku Jimenez. Tak perlu takut, dia tak akan melapor soalnya dia mau ikutan juga. Karena terlanjur ketahuan, selesai main bola, Jimenez ngajak Lira ke selnya. Di sana sudah ada Vargas, German, dan Patricio. Setelah diskusi, Lira diizinkan gabung. 3 bulan kemudian, di hari ke-149, waktu sedang mencuci baju, Vargas, German, dan Jimenez diskusi kira-kira siapa orang di luar penjara yang bisa bantu mereka. Vargas menyarankan gimana kalau istri Jimenez yang bernama Paulina. Paulina kenal teman-teman aktivis lain yang masih bebas. Mendengar istrinya disebut, Jimenez dilema. Dia tak mau melibatkan keluarganya di misi berbahaya ini. Tapi karena cuma istrinya yang punya koneksi ke aktivis lain, Jimenez terpaksa setuju. Bulan depannya, di hari kunjungan keluarga, Jimenez menjelaskan rencana pelariannya pada sang istri. Paulina pun marah-marah dan menyuruh suaminya jangan nekat. Jika sampai gagal, Jimenez pasti akan langsung dieksekusi. Jimenez coba menenangkan, bila hanya diam di sini, dia juga mati. Kita berpacu dengan waktu, kabur dan ketahuan atau diam menunggu vonis.
Mendengar kabar itu, Paulina akhirnya mau membantu. Suatu siang di hari ke-205, tiba-tiba kolonel datang dan langsung memerintahkan kepala lapas menggeledah total seluruh sel. Karena di dalam teman-temannya masih menggali terowongan, demi mengulur waktu, Jimenez berusaha membuat keributan. Terowongan aman, tapi gara-gara kejadian itu, semua tahanan dijemur di lapangan. Sementara Jimenez yang jadi provokator dikurung dalam sel isolasi selama seminggu. Di lapangan, ketika sedang dimarahi, tiba-tiba Vargas bersama para tahanan lain menyanyikan lagu kebangsaan negara, seolah ingin mengatakan bahwa aktivis dan pemerintah mungkin berbeda pandangan politik, namun kita bukan musuh. Kita sama-sama berjuang demi negara tercinta kita. Que el mundo está en llanto, toma mi canto digno, rompe tus cadenas, golpeando el piso, querido, siente sus latidos, la muro, abraza el sentido, un delirio, huye sin destino de gravedad, fluros en tiempos liberados, cada fugado, sobre cada detenido, descuida, existo, mientras nadie soplo de humanidad, anuncia, escucha la brisa, la vida. Dime por qué no respondes, dime por qué sacó libertad de su nombre. Dime por qué no respondes, dime por qué sabe, dime dónde se esconde. 1 minggu berlalu setelah dikeluarkan dari sel isolasi, Jimenez diantar ke kantor pengadilan. Di sana dia bertemu pengacaranya yang sedang ngobrol dengan jaksa. Tanpa basa-basi, jaksa memberitahu bahwa sidang telah selesai. Hakim memutuskan Jimenez akan dieksekusi. Di tengah keheningan, jaksa menawarkan rokok, tapi Jimenez menolak. Pengacara lalu mengajak Jimenez bicara berdua di tempat lain. Saat ini dia, Paulina, serta aktivis lain sudah mulai bergerak membantu rencana pelarian. Mendengar harapan itu, Jimenez sangat berterima kasih. Di hari ke-392, terlihat salah satu tahanan sedang menggali terowongan. Di belakangnya ada Jimenez yang bertugas mengoper puing-puing keluar. Di tengah penggalian, Jimenez bingung kenapa temannya mendadak diam. Ternyata temannya pingsan. Dengan panik, Jimenez menyeretnya keluar. Saat makan siang, Patricio menjelaskan sepertinya teman mereka tadi pingsan gara-gara kekurangan oksigen. Terowongan sudah semakin dalam dan oksigen jadi sedikit. Vargas menyarankan kita harus membuat kipas angin untuk mengalirkan udara ke dalam terowongan. Karena tak ada yang mengerti mesin, Jimenez berencana minta bantuan tahanan dari sel lain. Waktu ketemu, Jimenez langsung berkata, "Ayo bantu kita kabur." 3 minggu kemudian, setelah kipas angin selesai dibuat, penggalian pun dilanjutkan. Agar lebih mudah, Vargas juga memasang banyak lampu. Di ujung terowongan, Vargas terdiam memandangi foto istri dan anaknya yang telah meninggal sambil bilang, "Tolong doakan ayah. Tinggal selangkah lagi, ayah akan bebas." Di sisi lain, terlihat jaksa sedang menginterogasi tahanan bernama Bigote. Jaksa bilang dia curiga kenapa saat diberitahu mau dieksekusi, Jimenez tak merespon apa-apa. Dia yakin pasti sedang merencanakan sesuatu. Jaksa minta Bigote terus mengawasi gerak-gerik Jimenez. Jika berhasil dapat informasi, jaksa janji akan membebaskan Bigote dari penjara. Tapi jika ketahuan ikut menutup-nutupi rahasia, maka keluarganya akan dia habisi. Sebelum pergi, jaksa memberikan rokoknya sebagai tanda perjanjian mereka.
Berbulan-bulan berlalu, di hari ke-524, akhirnya mereka berhasil menggali sepanjang 80 meter hingga melewati tembok penjara. Agar tak ketahuan, Jimenez melubangi sedikit tanah lalu menyemprotkan cat merah sebagai tanda. Keesokan paginya, seorang aktivis teman Paulina pura-pura jalan-jalan di sekitar tembok penjara untuk memeriksa tanda buatan Jimenez. Siangnya, waktu para tahanan asik nonton TV, Jimenez menemui Bigote. Tadinya dia ingin mengajak Bigote ikut kabur, tapi saat ingin bicara, melihat merek rokok Bigote sama seperti rokok jaksa, Jimenez curiga. Minggu depannya, di hari kunjungan keluarga, pendeta teman Paulina datang menemui Vargas. Pendeta bilang kemarin rekannya sudah menemukan tanda buatan Jimenez, tapi tandanya terlalu dekat tembok. Coba gali sedikit lagi. Vargas mengerti. Dia lalu minta tolong pendeta menyiapkan identitas baru untuk mereka. 1 bulan kemudian, suatu pagi ketika Lira dan temannya sedang memeriksa terowongan, tiba-tiba gempa. Beruntung Lira dan temannya berhasil keluar. Siang hari, Vargas mengumpulkan para tahanan yang ikut rencana pelarian. Vargas cerita tadi dia sudah memeriksa terowongan. Terowongannya aman tapi ada retakan. Bila terjadi gempa lagi, mungkin bisa longsor. Semua pun memutuskan untuk memajukan jadwal pelarian. Besok lusa saat tahanan lain menonton TV, mereka akan mulai kabur. Vargas juga minta Jimenez menyampaikan ke Paulina tentang perubahan rencana ini. Bilang ke Paulina, tolong jemput mereka pakai bis di jembatan. Besoknya di hari kunjungan keluarga, berbeda dari sebelumnya, hari itu para tahanan yang ikut rencana pelarian terlihat menikmati kebersamaan dengan keluarga mereka masing-masing. Tak akan lama lagi mereka bisa bebas. Sorenya, saat sedang main catur dengan salah satu tahanan bernama Emilio, Vargas menceritakan rencana pelarian besok malam dan mengajak ikut kabur, tapi Emilio menolak. Dia lumpuh. Jika ikut, dia cuma akan jadi beban. Lagi pula keluarganya juga sudah meninggal, jadi meski berhasil keluar, dia tak tahu harus pergi kemana. Dengan tegar, Emilio berkata, "Larilah, lari sekencang-kencangnya. Gantikan aku yang tak bisa berjalan ini. Teruskanlah perjuangan kita." Mendengar itu, Vargas terharu. Keesokan malamnya, ketika para petugas dan tahanan lain sedang asik nonton TV, Vargas bersama teman-temannya mulai bersiap. Satu demi satu, mereka menyelinap keluar dari ruangan TV menuju sel Jimenez. Dalam sel, Lira bertugas mengabsen satu persatu agar tak ada yang tertinggal.
Sementara itu di tempat nonton TV, Bigote yang sadar Jimenez menghilang segera mencarinya. Di tengah jalan dia bertemu Emilio. Emilio berusaha menahan tapi Bigote dengan mudah mendorongnya hingga jatuh. Sesampainya di sel Jimenez, Bigote melihat cuma tinggal Lira sendirian yang sedang siap-siap dan ada lubang terowongan di tembok. Karena terlanjur ketahuan, Lira mengajak ikut kabur. Tapi Bigote tak berani. Sekarang keluarganya sedang disandra. Demi menyelamatkan keluarganya, Bigote akan melapor ke jaksa. Ven, vamos. Vale. No, solamente 5 minutos para irnos. Lira tertusuk sementara Bigote pingsan. Di sisi lain, setelah Vargas dan tahanan lain berhasil keluar terowongan, mereka langsung lanjut jalan menuju bis. Di jembatan, German khawatir kenapa Lira lama sekali. German lalu minta izin mau balik lagi jemput Lira. Bila selama 5 menit dia tak kembali, tinggal aja. Di penjara, selesai nonton, waktu para tahanan mau balik ke sel masing-masing, mereka kaget melihat Emilio jatuh dari kursi roda. Dan ada terowongan dalam sel Jimenez. Semua pun berbondong-bondong menyusul kabur. Petugas yang curiga langsung bertindak. Di bis semua gelisah. Sudah lewat 5 menit. Saat ingin jalan, German datang. Sayangnya dia cuma sendirian. Bis pun terpaksa pergi meninggalkan Lira. Di penjara, petugas mengamankan beberapa tahanan yang tak sempat kabur. Melihat lubang terowongan, kepala lapas syok. Tak lama kemudian, kolonel datang. Mendengar laporan bahwa total ada 49 tahanan kabur, kolonel terdiam menahan amarah. Sementara itu di kamar mandi, terlihat Lira sedang sembunyi sambil menahan sakit. Dia hanya bisa menangis karena tak berhasil kabur. Di kantor, saat jaksa dapat kabar tentang pelarian itu, dia sangat marah, lalu membanting telepon serta barang-barangnya. Dalam bis, setelah berjam-jam lamanya menempuh perjalanan keluar kota, di tengah jalan Paulina membagikan identitas baru untuk para tahanan. Supir bis selalu menurunkan satu demi satu tahanan di lokasi yang berbeda-beda. Setiap pemberhentian, mereka dijemput oleh keluarga yang sudah menunggu.
Pelarian 49 aktivis itu bukan sekedar kabur dari tembok penjara, tapi menjadi pukulan telak bagi rezim pemerintahan diktator. Pelarian itu menjadi simbol kemenangan untuk warga sipil. Tembok militer yang sangat menakutkan telah berhasil ditembus.